Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pergerakan ekonomi di Indonesia, di mana surplus neraca perdagangan terjadi selama 44 bulan berturut-turut. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Indonesia kembali berhasil mencetak surplus neraca perdagangan di sepanjang tahun 2023 mencapai 36,93 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, angka kumulatif tersebut tercatat lebih rendah 17,52 miliar dolar atau 33,46% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Puji Ismartini menjelaskan surplus neraca perdagangan di sepanjang tahun 2023 disebabkan kinerja ekspor yang mencapai 258,82 miliar dolar Amerika dan impor 221,88 miliar dolar Amerika. Namun demikian, surplus neraca perdagangan tersebut lebih kecil dari tahun sebelumnya yang mencapai 54,46 miliar dolar Amerika. Surplus di tahun 2023 tercatat lebih rendah 17,52 miliar dolar atau 33,46% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. BPS menjelaskan penurunan ekspor sektor industri pengolahan menjadi pendorong utama atas turunnya ekspor di tahun 2023. Secara tahunan tercatat ekspor industri pengolahan turun 9,26% akibat menurunnya ekspor minyak kelapa sawit. Akumulatif hingga Desember 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 36,93 miliar US dollar atau lebih rendah sekitar 17,52 miliar US dollar atau 33,46% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada 2023, China tercatat tetap merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peran terbesar dengan nilai 64,94 miliar dolar Amerika atau mencakup 25,09% dari total ekspor. Kemudian Amerika Serikat 23,25 miliar dan Jepang 20,79 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Radjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, surplus neraca perdagangan di sepanjang tahun 2023, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, Guru Besar Hukum Universitas Tarumanegara, dan beliau juga adalah pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat pagi, Prof. Aryawan. Selamat pagi, Pak Pras, ketemu lagi dan pemirsa IDX Channel. Selamat pagi semuanya. Baik, selamat pagi juga Prof. Aryawan. Langsung saja kita akan review terlebih dahulu nih. Terkait dengan kinerja dari perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2023 lalu. Apakah ada catatan tersendiri dari Anda ini, Prof? Silakan. Iya, kalau saya lihat memang kalau dilihat kinerja perekonomian Indonesia kan memang mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%. Itu sampai dengan kuartal 3 di 2023. Dan surplusnya sekitar 36,93 miliar dolar AS. Jadi kalau di-compare dengan negara-negara, Pak Pras dan pemirsa IDX, terutama di ASEAN, Malaysia mengalami pertumbuhan 3,9%, Thailand di 2,5%, dan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang saya lihat cukup tinggi karena bisa mencapai di angka itu. Walaupun kalau kita lihat dari sisi ekspor, migas dan non-migasnya mengalami penurunan di tahun 2023 dibandingkan dengan di 2022. Jadi kalau di 2023 migasnya mengalami penurunan 0,47%, yang non-migasnya 11,96%. Kalau importnya yang migas 11,35 dan importnya 5,57. Nah kalau dari lihat inflation rate-nya di 2023 Indonesia berada di 2,61% di bawah proyeksi di 2023. Dan komoditas seperti harga beras, cabai, bawang putih sempat mengalami downtrend dalam inflasi sehingga inflasi nasional bisa dikendalikan. Nah, memang kunci dari kinerja surplus perekonomian walaupun kita tahu di geopolitik ini sedang terganggu, tapi adalah tren pemenuhan supply demand untuk supply nasional. Sehingga supply change bermain di lingkup nasional tanpa dependensinya ke import.
Jadi konsumsi rumah tangga kan juga masih baik ya, dengan tumbuh sekitar 4,9% dan investasi naik ke 4,2%. Demikian Pak. Kita lihat di tahun 2023 faktor dari geopolitik di global begitu ya masih menjadi salah satu penekan kuat begitu terhadap perekonomian nasional. Nah ini BPS kemarin mencatat kinerja neraca perdagangan Indonesia secara kumulatif dari Januari sampai dengan Desember 2023 kan surplus sekitar 36,93 miliar dolar Amerika. Capaiannya beruntun ini Prof selama 44 bulan terakhir ya atau hampir 4 tahun. Nah, Anda melihat bagaimana dengan surplus begitu? Apakah potensinya ini akan terjadi lagi di tahun 2024. Paling tidak itu menjadi pijakan kuat nih bagi pemerintah untuk menapak tahun politik ini. Iya, jadi memang tadi betul kalau dilihat dari data BPS, neraca perdagangan Indonesia kan tadi seperti saya sampaikan 36,93 miliar dolar AS sepanjang tahun 2023. Yes. Dan memang kalau di Desember ini hasil dari 4 tahun 7 bulan lah. Dan surplus ini memang kalau yang kita lihat ditopang banyak komoditas yang sifatnya non-migas. Yeah. Dan non-migas itu apa yang menjadi penyumbang surplus utamanya? Bahan bakar mineral, lemak, minyak hewan nabati, dan besi baja itu juga sektor-sektor yang cukup penting sehingga bisa mendominasi di neraca perdagangan kita. Jadi kalau saya lihat secara umum surplus ini bisa dianggap sebagai indikator yang positif karena memang kalau kita lihat nilai barang dan jasa yang diekspor oleh satu negara melebihi barang yang diimpor. Dan ini juga menunjukkan bahwa ekonomi satu negara punya daya tahan ekonomi yang baik, khususnya di Indonesia. Oke. Begitu Pak. Tapi kan meski surplus ini, BPS juga mencatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat 54,46 miliar dolar Amerika atau turunnya 33,46% secara tahunan ya atau sekitar 17,52 miliar dolar Amerika. Nah ini pemicunya menurut Anda apa? Jadi memang penurunan surplus ini dibandingkan antara 2023 dengan 2022, dan ini kan bercampur ya baik migas dan non migas. Memang karena turunnya nilai ekspor dan peningkatan nilai import yang pasti. Dan ini disebabkan karena penurunan oil and gas pada pasar internasional, apalagi dengan geopolitik yang terjadi belakangan ini. Dan juga memang ada peningkatan nilai import disebabkan tingginya permintaan pada pasar internasional. Dan penurunan surplus di 2022 memang menjadi perwujudan dari tantangan ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah menghadapi produk import yang cukup tinggi. Dan ini pelemahan ini dipicu dengan adanya disrupsi supply chain antara negara mitra serta kondisi perang Rusia-Ukraine, ada Israel, Hamas, dan sebagainya. Apalagi kasus Laut Merah yang sekarang kita sedang alami ya. Yes, itu dia memanas kembali kalau kita lihat di kawasan Teluk sana begitu. Dan nilai ekspor kalau kita lihat di bulan Desember tahun 2023 lalu kan mencapai 22,41 miliar. Ini justru naik 1,89% dibandingkan dengan Novembernya di tahun 2023. Namun kalau kita lihat perbandingan dengan Desember tahun 2022 nilai ekspornya turunnya lumayan nih Prof, 5,76%. Nah apakah memang ini menjadi siklus tahunan begitu yang biasa terjadi di penghujung tahun? Atau seperti apa kondisinya? Iya, kalau saya melihat bahwa penurunan ekspor yang terjadi di November ya 2023 dibandingkan dengan Desember misalnya 2022, karena memang adanya penurunan harga komoditas non migas di pasar internasional. Tapi dibanding dengan November 2023 menunjukkan adanya peningkatan ekspor terhadap satu permintaan yang ada. Dan penurunan ini bukan merupakan satu siklus yang rutin yang berjalan tahunan. Dan kita lihat di tahun 2023 ini kan The Fed naikkan suku bunga ya, Pras ya di Amerika Serikat, sehingga harga minyak bumi per barel dan gas alam di perdagangan dunia kan juga turun, dan ini mempengaruhi juga sehingga nilai ekspor komoditas kita dan neraca surplusnya menjadi turun. Begitu Pak Pras. Ya, tapi kalau dilihat dari sisi nilai importasinya bagaimana? Di bulan Desember 2023 19,11 miliar dolar Amerika. Ini turun 2,45% dibandingkan November dan juga turun dibandingkan dengan Desember 2022 3,81%. Nah, berarti apakah memang ada perlambatan berarti Prof di dalam geliat ekonomi di dalam negeri begitu dari sektor industri dan lain-lain? Iya, artinya memang kita tahun 2024 ini kan artinya di akhir tahun 2023 sedang transisi lah, menghadapi tahun politik di 2024 pemilu dan sebagainya. Pasti akan pengaruh. Dan kalau kita lihat dengan data penurunan nilai import yang tadi disampaikan,
ada faktor-faktor seperti peningkatan produktivitas dan penyesuaian harga internasional. Dan pelemahan ekonomi domestik ini juga diakibatkan karena penurunan permintaan import yang berkesinambungan dengan program pemerintah. Sehingga Indonesia tidak mengalami ketergantungan negara lain. Misalnya isu mengenai hilirisasi, ya kan, kita juga menginginkan bahwa produk raw materials tidak dengan mudah kita kirim menjadi barang yang setengah jadi, sehingga keuntungan itu tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi yang pemerintah inginkan kalau saya lihat betul-betul hilirisasi bisa dijalankan sehingga ketika produk kita dikirim keluar, nilainya bisa lebih signifikan untuk Indonesia. Begitu, Pak? Ya, tantangan di tahun 2024 akan seperti apa? Kalau memang bicara mengenai hilirisasi, kemudian kita harus melakukan ekspor kan produk-produk hilirisasi Indonesia. Sementara pangsa pasarnya seperti apa? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan bagaimana dengan kinerja dari surplus neraca perdagangan Indonesia di sepanjang tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, surplus neraca perdagangan kita untuk Januari sampai dengan Desember 2023 untuk nilai surplus neraca perdagangannya kita akan lihat bersama. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini surplus 36,93 miliar dolar Amerika. Dari sisi nilai importasinya 221,89 miliar dolar. Dan kalau kita lihat ini kinerjanya justru untuk importasinya melemah ya, 6,55% secara tahunan. Sementara untuk eksportasinya 258,82 miliar rupiah di sepanjang tahun 2023. Sementara ini justru dari sisi kinerja ekspor juga mengalami penurunan bahkan double digit 11,33% secara tahunan. Itu dia, kita lihat kinerja ekspor impor begitu yang membuat surplus neraca perdagangan Indonesia masih terus terjadi di sepanjang tahun 2023. Berikutnya kita akan cermati dari sisi surplus neraca perdagangan trennya akan seperti apa? Ya, di tahun 2020 21,62 miliar dolar Amerika, 2021 35,42 miliar dolar, tahun 2022 56,46 miliar dolar Amerika. Namun di tahun 2023 ada sedikit penurunan lagi, kita lihat menjadi 36,93 miliar dolar Amerika. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi. Beliau adalah pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional dan juga guru besar hukum Universitas Tarumanegara. Baik, Prof. Ari, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai kondisi di tahun 2024, proyeksi dari sisi tantangan begitu, apakah masih sama dengan tahun yang dihadapi di 2023? Ya, kalau saya lihat memang tantangannya pasti hampir sama, tetapi memang ada beberapa perbedaan. Kenapa tantangannya itu saya bilang ada perbedaan? Karena tahun 2024 akan menjadi tahun yang cukup krusial karena ada beberapa hal. Yang pertama dengan adanya kontestasi yang saya bilang dengan pesta demokrasi 2024 pemilu. Yes. Kedua adalah dengan eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dan di Laut Merah. Dan pemerintah juga melakukan upaya mitigasi ini terhadap neraca perdagangan Indonesia yang timbul dari eskalasi konflik itu di wilayah Gaza dan sebagainya. Nah, tapi perlu memang ada kebijakan dan strategi pangan yang bisa berdampak untuk peningkatan indeks perdagangan Indonesia di 2024 supaya kita lebih baik lagi. Ketiga adalah politik dagang Uni Eropa. Kenapa saya sampaikan ini? Bahwa pemerintah mencoba mempertahankan surplus ini bahkan untuk meningkatkan, nah, tapi tidak boleh terlena karena harus mulai mewaspadai penurunan pendapatan hingga US 7 miliar dolar akibat implementasi EUDR atau European Union Deforestation Law yang lalu kita bahas. Akibat dengan tahapan sampai dengan 2025 berkaitan dengan aturan-aturan barrier yang memungkinkan produk kita masuk ke negara lain seperti kelapa sawit dan yang lain-lainnya. Karena kalau kita lihat pemerintah juga perlu nih memperkuat hubungan dagang dengan negara lain seperti dengan Amerika Serikat, China dan India
dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Begitu, Pak. Ya, karena data DPS juga menyebutkan di sepanjang Januari sampai dengan Desember 2023, Indonesia ini mengalami surplus perdagangan barang dengan India 1,43 miliar dolar, kemudian Amerika Serikat 1,32 miliar dolar, kemudian Filipina 0,72 miliar dolar Amerika. Apakah memang ketiga negara tersebut yang selama ini menjadi tujuan utama dari ekspor nasional kita? Atau seperti apa kalau kita lihat kan datanya dari Januari sampai dengan Desember. Sementara China juga kan kita juga mengandalkan China sebagai negara tujuan ekspor dan importasi dari barang-barang mereka. Iya, saya lihat IDX jeli ya, artinya melihat bahwa surplus perdagangan ini terutama 3 negara ya. India, Amerika Serikat, ya Filipina sepanjang Januari sampai dengan Desember memang menjadi tujuan ekspor nasional. Alasannya apa? Karena India, US, dan Filipina memang 3 dari 10 besar negara tujuan, dan surplus ini memang menunjukkan bahwa nilai ekspor ke negara-negara tersebut lebih tinggi daripada importnya. Dan komoditas kayak misalnya di India kita lihat ada bahan bakar mineral lemak, minyak hewan, nabati itu unggulan, besi baja itu juga menjadi unggulan. Di Amerika Serikat misalnya komoditas terbesar adalah mesin, perlengkapan elektrik, dan juga perangkat yang ada di dalamnya. Pakaian, alas kaki, dan Filipina misalnya bahan bakar mineral, kendaraan, dan processing food itu juga menjadi unggulan. Dan India dan Amerika Serikat tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Pras adalah 2 pangsa pasar ekspor non-migas terbesar bagi Indonesia setelah Tiongkok loh. Jadi Filipina juga merupakan tujuan ekspor penting juga di kawasan ASEAN. Ya kan? Jadi kami harapkan bahwa dengan komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti batu bara, minyak sawit, karet, ya ini bisa juga masuk lebih banyak lagi di permintaan ketiga negara tersebut. Iya, tantangannya untuk pasar global sendiri bagaimana? Kalau Anda katakan juga eskalasi geopolitik juga masih akan berlanjut di tahun 2024. Sementara kan kita juga masih mengadakan beberapa produk komoditas untuk kita ekspor begitu. Hilirisasi yang seperti Anda sebutkan tadi. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa dengan adanya konflik geopolitik global, terutama di Laut Merah ya, memungkinkan konflik yang menjadi jalur perdagangan membuat banyak pihak memutar sampai dengan Afrika. Artinya di sini banyak hal yang dirugikan sebenarnya. Apalagi negara-negara yang menjadi mitra dagang dalam kaitannya dengan konflik geopolitik itu. Dan kalau kita lihat konflik politik di Timur Tengah dan Laut Merah memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja neraca perdagangan Indonesia. Ini bisa mempengaruhi stabilitas ekonomi dan neraca perdagangan internasional. Lalu apalagi ketidakpastian ekonomi global. Karena dengan adanya hal ini juga pasti menghambat investasi asing masuk. Nah untuk itu makanya perlu ada perubahan kebijakan yang dulunya lebih banyak proteksionisme, ya kan bagi negara-negara besar untuk membatasi akses bagi produk Indonesia, ya ini harus lebih open lah untuk produk-produk yang ada. Karena pasti pasar itu kan akan terganggu dengan adanya kejadian yang tadi, begitu. Ya, strategi apa yang harus diterapkan oleh pemerintah untuk menjaga kinerja positif dari surplus neraca perdagangan kita sambil tetap juga menjaga pangsa pasar domestik begitu ya Prof. Kita bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Aryawan Gunadi, Guru Besar Hukum Universitas Tarumanagara. Baik, Prof. Ari, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai strategi pemerintah di tahun 2024, ada perhelatan politik di sana, kemudian tantangan global juga masih perlu juga kita waspadai begitu, Prof. Lantas bagaimana nih? Cukup tricky kah di tahun 2024 ini? 2024 ini memang apalagi dengan kontestasi pemilu 2024 ya. Indonesia memang perlu mengembangkan strategi geopolitik global untuk memang mencegah dampak negatif yang ada. Nah yang pertama adalah memang perlu adanya peningkatan daya saing produk domestik. Karena kalau kita lihat dengan surplus neraca perdagangan yang 36,93, perlu ada diversifikasi ekonomi yang kita juga mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Ya kan? Yang kedua adalah memang Indonesia dan Malaysia setahu saya lagi coba melakukan fungsi diplomasi dalam kaitan dengan kebijakan EUDR. Nah itu harapannya dengan EUDR itu pun juga akan bisa membantu kita. Nah lalu yang lain-lainnya adalah juga kita harus juga memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Ya kan, termasuk juga kalau yang saya lihat
memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara maju yang bisa memberikan transfer ekonomi dan teknologi. Nah, lain-lainnya apalagi? Banyak perkuat kerjasama bilateral, regional, lalu juga memperkuat posisi Indonesia tentunya dengan lembaga keuangan dunia seperti IMF, ya kan, di situ juga ada ADB, AIB, dan juga IDB, ya kan, yang memang bisa mendukung perekonomian Indonesia khususnya di bidang perdagangan internasional. Begitu, Pak Pra. Oke, kalau misalnya dari dalam negeri secara fundamental kita sudah melakukan berbagai hal ya dari sisi kebijakan. Sementara Anda melihat bagaimana prospeknya lagi di pasar global. Kalau memang kita sudah siap dengan produk-produk ekspor yang keluar begitu, sementara pangsa pasarnya sendiri kan ini juga sedang tertekan begitu, Prof. Iya, jadi memang kalau saya lihat kalau untuk peluang di ekonomi global tentu akan potensinya akan tetap sama. Oke. Karena kayak seperti yang tadi kita sampaikan, India, Amerika Serikat, China, Filipina itu juga menjadi andalan di kita. Makanya memang ada isu mengenai BRICS misalnya. Iya. Ya kan, ada isu mengenai dulu Trans-Pacific Partnership. Ya kan, ada isu mengenai keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian dagang. Artinya kita bisa melihat lah mana yang memang kita sesuai dengan politik luar negeri kita bebas dan aktif, artinya kita tidak blok barat, blok timur, tapi kita bisa menggunakan daya saing kita untuk memperkuat positioning Indonesia, terutama dalam eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan Laut Merah, begitu. Oke, tapi kalau dari pelaku industri sendiri di dalam negeri begitu untuk menyiapkan tahun 2024, menurut Anda apakah mereka sudah cukup ready dengan kondisi fundamental yang ada? Iya, banyak yang kalau di kalangan beberapa kalangan yang kita lihat mereka wait and see di tahun 2024 ini. Oke. Memang ada pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan untuk tumbuh sekitar 5,3 sampai 5,7%. Nah, kalau di angka 5,2, nah ini kan ada versinya APBN nih. Tapi memang juga perlu hati-hati karena prediksi World Bank kan sebesar 4,9%. Dalam kaitannya dengan prediksi ekonomi yang ada di 2024 ini. Oke. Nah, jadi dengan adanya inflasi, juga adanya proyeksi pertumbuhan untuk negara berkembang, ya kan kita juga harus lihat bahwa pemerintah memang harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat dengan regulasi misalnya kenaikan upah, perbaikan sistem perpajakan yang adil dan progresif, dan juga ada isu kan berkaitan dengan ketimpangan antara yang kaya dengan yang kurang beruntung di Indonesia. Ini yang memang menjadi isu. Termasuk juga di 2024 adalah tantangan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan kan. Nah, ini kan juga ada yang menyangkut anggaran dan sebagainya. Ini yang memang perlu menjadi atensi sehingga ke depan pemerintah pasti akan mengupayakan ini bisa lebih baik lagi di 2024 untuk proyeksinya ya Pak Pras. Baik, lantas proyeksi Anda terkait dengan kinerja ekspor impor Indonesia, apakah surplus berpotensi akan terus berlanjut? Ya, kalau dilihat dari tren grafiknya, tentu surplus ini saya yakin lah. Artinya kan akan terus berlanjut. Nah, akan tetapi nilainya nanti kita akan lihat apakah mendekati, kalau sekarang kan 36,93%. Harapannya akan terus bertambah. Tapi kalau di compare 2023 dengan 2022 kita memang menurun tuh antara ekspor migas dengan non migas dibandingkan dengan importnya. Nah, kita harapkan di 2024 akan kinerjanya akan lebih baik lagi untuk ekspor dan impor. Iya, kalau dilihat dari sisi sektornya begitu ya Prof ya. Kira-kira sektor andalan kita untuk kinerja ekspor nanti begitu masih akan sama dari sisi komoditas kah atau ada satu prospek bisnis lain begitu yang menarik untuk dikembangkan? Iya, kalau kita kuatkan ya, kalau kita lihat kan di beberapa negara yang menjadi tujuan dari destinasi ekspor di kita, seperti yang tadi bahan bakar mineral, crude palm oil, kelapa sawit, ya kan, pelengkapan elektrik, processing food, dan yang lain-lain, batu bara, minyak sawit, karet, dan produk tekstil. Nah ini kalau kita kembangkan ini akan lebih baik lagi. Juga walaupun kemarin Pak Jokowi sedang dari Vietnam ya bertemu dengan Vince Group berkaitan dengan baru beberapa hari lalu berkaitan dengan kendaraan elektrik atau kendaraan mobil yang akan masuk ke Indonesia, mobil Vince. Nah, artinya kita juga bisa lihat sebenarnya kita punya pangsa pasar dalam kaitan dengan aparel atau aparatur perangkat dari kendaraan yang ada. Nah mungkin kita bisa komplementer tuh dengan Vietnam atau beberapa negara lainnya yang bisa memungkinkan Indonesia juga bisa destinasi ekspornya lebih baik untuk di tahun 2024, Pak Pras. Baik, berarti dari sisi prospek kemudian
perkembangan dari Tetap. bisnis di dalam negeri Iya. pun sebenarnya masih on the track begitu, masih Iya. sesuai harapan dari pelaku usaha Masih. di dalam negeri begitu ya, dalam Betul, menatap betul, tahun betul. 2024 meskipun Betul. di sana ada transisi kepemimpinan yang diharapkan kebijakannya juga masih sama, pro pasar, pro bisnis dan juga pro masyarakat begitu, karena di sana ada Betul. penciptaan lapangan pekerjaan begitu ya Prof ya. Betul sekali Pak Pras. Baik, Betul. Prof Hari terima kasih banyak atas waktu dan juga Terima sharing kasih, yang sudah Pak Anda Pras. sampaikan ya kepada pemirsa pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas Selamat pagi. Anda kembali. Untuk saya semuanya. Salam Terima sehat. kasih. Baik, terima Salam kasih. sehat.